Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Laga epik antara Liverpool versus AC Milan di Liga Champions tengah pekan ini akan dilewatkan oleh Zlatan Ibrahimovic. Striker Rossoneri itu absen karena cedera. Jelang laga itu, AC Milan mengkonfirmasi Ibrahimovic meski absen. Striker 39 tahun itu mengalami cedera otot. Hal itu dikonfirmasi pelatih Stefano Pioli. Sebagai gantinya, AC Milan akan menggantikannya dengan Olivier Giroud atau Ante Rebic. Ibrahimovic bisa bermain sejak awal, tetapi akan memiliki rasa sakit di tangannya, jadi lebih baik tidak mengambil resiko padanya, kata Stefano Pioli di situs resmi klub. Giroud bisa berperan penting di sini. Saya akan memilih satu antara dia dan Rebic dari awal, katanya. Ibrahimovic sendiri sebenarnya baru comeback dari cedera lutut pada akhir pekan lalu. Setelah 4 bulan absen, ia tampil di laga melawan Lazio dan langsung bikin 1 gol dalam kemenangan 2-0 Milan di San Siro. Sebelumnya, manajer Liverpool Jurgen Klopp juga memuji Ibrahimovic. Menurutnya sang pemain adalah salah satu yang terbaik, sehingga tidak beristirahat lama atau apapun. Dia masuk di pertandingan terakhir setelah waktu yang cukup lama dan langsung mencetak gol. Dia adalah pria yang memiliki momen-momen luar biasa dalam sebuah permainan, kata Klopp. AC Milan dikabarkan tengah berupaya merebut kembali kekuasaan menyusul kekhawatiran akan masa depan Frank Kessie dengan membidik perpanjangan kontrak Theo Hernandez dan Ismail Bennacer. Proses perpanjangan kontrak Kessie tampaknya telah berkembang menjadi saga yang sangat rumit bagi Rossoneri. Pasalnya, meski telah menggelar negosiasi selama berbulan-bulan, keduanya tak kunjung mencapai kesepakatan soal pembaruan kerjasama baru. Kasus tersebut menjadi bahan renungan bagi raksasa Serie A tersebut untuk tak mengulang hal yang sama ke depannya. Menurut kabar dari Milan News, manajemen telah melirik kontrak Hernandez dan Bennacer. Masa tinggal keduanya akan berakhir pada 2024 mendatang dan saat ini tergolong mendapat gaji rendah meski dengan peran penting mereka dalam proyek klub. Karena masih ada 3 tahun tersisa dalam kontrak masing-masing, seharusnya Diavolo tak perlu tergesa-gesa dalam negosiasi pembaruan kerjasama. Namun saga Kessie plus pengalaman masa lalu pada Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu membuat semuanya menjadi masuk akal bagi manajemen mulai mempertimbangkan perpanjangan masa tinggal bek kiri dan gelandang andalan mereka tersebut hingga 2026. Jika AC Milan benar-benar menggelar negosiasi perpanjangan kontrak, mereka akan memiliki kekuatan ekonomi baru untuk mengendalikan Hernandez dan Bennacer. Selain itu, ada faktor lain yang perlu diperhatikan manajemen ini, yakni klausul pelepasan 50 juta euro atau sekitar 800 miliar yang berlaku bagi klub luar negeri pada kerjasama mereka dengan pemain internasional Aljazair. Setelah 7 tahun absen, AC Milan kembali berkompetisi di Liga Champions usai finish sebagai runner-up Liga Italia musim lalu. Liverpool akan jadi ujian perdana Rossoneri di kompetisi tertinggi antar klub Eropa itu. Laga Liverpool versus AC Milan akan digelar di Anfield Kamis 16 September 2021. AC Milan melawat ke Anfield dengan bekal hasil positif di Liga Italia. AC Milan masih melaju dengan sempurna di Serie A. Tim arahan Stefano Pioli itu menyapu bersih kemenangan dalam 3 pertandingan yang sudah dimainkan. Bek Milan Simon Kjaer menyebut timnya sudah sangat siap untuk menghadapi Liverpool. Inilah saatnya bagi Milan untuk membuktikan bahwa mereka siap bersaing di Liga Champions. Kami sudah bersiap dengan baik, kami sedang di titik yang bagus, kami sudah banyak berkembang dan sekarang kami harus menunjukkannya, ujar Kjaer dalam konferensi pers seperti dilansir dari Football Italia. Untuk pertandingan seperti inilah kami bermain sepak bola. Tidak banyak yang percaya kami bisa ke sana dan memainkannya, tapi itulah
itulah mentalitas kami. Dengan segala hormat, tapi kami akan main seperti melawan tim manapun. Liverpool sangat kuat, tapi menurut saya kami sudah berkembang baik secara fisik maupun mental jika dibandingkan dengan pertandingan terakhir di Eropa, lanjut bek internasional Denmark itu. Besok akan sulit, tapi saya tahu pelatih dan dia ingin kami tampil untuk AC Milan. Kami di sana untuk membuktikan bahwa kami ke sana bukan untuk berlibur, kata Kjaer menegaskan. Big match Liga Italia Serie A antara AC Milan versus Lazio di Stadion San Siro sempat diwarnai ketegangan hingga berujung kartu merah untuk Maurizio Sarri. Nasib apes menimpa pelatih Lazio Maurizio Sarri setelah dikalahkan AC Milan dengan skor 0-2. Sudah kalah, Maurizio Sarri juga harus mendapatkan hukuman kartu merah dari wasit setelah pertandingan AC Milan versus Lazio berakhir. Ketegangan itu terjadi di depan fans Lazio. Terlihat Maurizio Sarri mengamuk marah-marah sembari masuk lapangan. Aksi tersebut sempat mengundang perhatian penyerang gaib AC Milan Zlatan Ibrahimovic yang kemudian menghampiri Maurizio Sarri. Staf pelatih Lazio juga terlihat melerai adu fisik antara Maurizio Sarri dengan seorang pemain AC Milan. Insiden itu tak luput dari perhatian wasit Daniel Levy. Alhasil, pengadilan lapangan itu langsung mengeluarkan kartu merah ke Maurizio Sarri. Meskipun kamera sempat menyoroti Zlatan Ibrahimovic yang terlihat tegang dan menghampiri kerumunan, belakangan terungkap duduk perkara yang membuat pelatih Maurizio Sarri mengamuk. Tidak ada hal yang khusus, ucap Maurizio Sarri dikutip dari Football Italia. Anak muda itu membuat isyarat yang tidak boleh Anda lakukan pada orang yang lebih tua, dan Zlatan Ibrahimovic kemudian menenangkan semuanya. Hal-hal seperti ini terjadi di lapangan, lanjut Maurizio Sarri. Usut punya usut, pelatih Lazio itu tersinggung dengan aksi pemain muda AC Milan Alexis Saelemaekers yang dianggap berlebihan setelah wasit meniupkan peluit panjang. Menurut Chance, Maurizio Sarri meminta lebih banyak rasa hormat dari pemain berusia 22 tahun itu. Di laga tersebut, AC Milan berhasil menumbangkan Lazio lewat gol Rafael Leao dan Zlatan Ibrahimovic. Kemenangan tersebut membuat AC Milan meraih hasil sempurna dari 3 pertandingan pembuka Serie A musim ini. Sementara Lazio cuma mengemas 6 poin. Selanjutnya Lazio akan menghadapi Galatasaray dalam pertandingan pembuka Liga Eropa pada hari Kamis. Setelah itu, Ciro Immobile dan kawan-kawan bakal menjamu Cagliari di Stadion Olimpico minggu depan. AC Milan memulai musim 2021-2022 dengan mulus. Lebih dari itu, Rossoneri bermain cantik dan bikin mantan penyerang Andriy Shevchenko terpesona. AC Milan melalui 3 partai pertama Serie A musim ini dengan kemenangan. Tim besutan Stefano Pioli ini mengalahkan Sampdoria, Cagliari, dan Lazio mencetak 7 gol dan baru kebobolan sekali. Dengan AC Milan tak banyak mengalami perubahan di musim panas, Pioli bisa melanjutkan proyek dan ide-ide permainannya. AC Milan bermain dengan transisi dan serangan-serangan cepat seperti yang terlihat kala menumbangkan Lazio pada Senin 13 September 2021 kemarin. Mereka adalah tim yang hidup, bermain dengan kecepatan tinggi, sebuah tim yang menyenangkan untuk ditonton, bermain dengan simpel dan luar biasa, dengan mudah membangun aksi luar biasa, ungkap penyerang legendaris AC Milan Andriy Shevchenko kepada La Gazzetta dello Sport dikutip dari Football Italia. Mereka menciptakan peluang, bermain vertikal, selalu mencoba mengontrol dan punya banyak solusi. Saya menyukai tim ini. Mereka akan ada persaingan sampai akhir untuk mencoba memenangi Scudetto, imbu pemilik 322 caps bersama Diavolo Rosso tersebut. AC Milan diperkirakan akan kembali bersaing ketat untuk gelar juara Serie A. Mereka dianggap punya keunggulan karena tim-tim top lain seperti Juventus, Inter Milan, Napoli, dan AS Roma mengalami pergantian pelatih sehingga memulai proyek baru. Inter banyak berubah tapi tetap kompetitif, lalu Napoli, AS Roma, dan Juventus yang biasanya mereka start dengan buruk tapi selalu tahu caranya bangkit, lanjut Shevchenko. Saya melihat keseimbangan yang bagus di kejuaraan. Kompetisi ini akan lebih indah karena alasan tersebut.
Walau statusnya masih pemain Girondins Bordeaux, namun Yacine Adli tetap ingin bersungguh-sungguh dalam masa peminjamannya di sana. Ia tidak ingin dicap sebagai pemain baru AC Milan yang membebaninya. Adli pada jendela transfer musim panas lalu baru saja diresmikan sebagai salah satu rekrutan AC Milan. Rossoneri membutuhkan setidaknya 8 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan gelandang berusia 21 tahun tersebut. Dari total 11 pemain baru di San Siro, hanya Adli yang harus menjalani masa peminjaman di klub sebelumnya. Bukan masalah besar karena pemuda Prancis berdarah Aljazair tersebut tidak keberatan merumput di Mahmoud Al-Tantico Stadium untuk semusim lagi. Di musim 2021-2022, ia berharap bisa membantu Bordeaux meraih prestasi yang lebih baik lagi dari musim sebelumnya. Adli memang terkenal ambisius dan bahkan secara terang-terangan mengkritisi rekan satu timnya akibat kurangnya kekompakan. Saat Anda punya kans bergabung dengan AC Milan, maka idealnya Anda langsung jadi bagian mereka. Aku tidak masalah harus menunggu di Bordeaux karena ini jadi syarat kelancaran transferku, papar Adli. Aku sama sekali tidak kesal dan justru bahagia. Musim ini persiapan terasa lebih matang. Publik akan melihatku sebagai pemain AC Milan sekarang, tapi aku tidak takut. Aku akan berusaha sebaik mungkin menjawab ekspektasi. Ruang ganti Bordeaux tidak bermasalah, ada banyak pemain senior. Jika dibutuhkan aku akan bicara. Tujuanku musim ini adalah bermain sebaik mungkin tanpa ada konflik seperti musim lalu, tambahnya. Zlatan Ibrahimovic bermain gemilang saat membantu AC Milan meraih kemenangan 2-0 atas Lazio dalam pertandingan Serie A pekan ketiga di San Siro 12 September 2021. Menandai comebacknya pasca cedera panjang, ia berhasil mencetak gol perdananya. Lazio mencoba menguasai permainan sejak awal babak pertama, namun mereka baru bisa memberikan ancaman serius pada menit ke-17 ketika sundulan Sergio Milankovic-Savic mengarah tepat ke kiper Milan Mike Maignan. AC Milan mencoba merespon melalui tendangan David Calabria serta sundulan Rafael Leao pada menit ke-23 dan ke-25. Namun, kedua percobaan itu masih melebar. Berikutnya penyerang Lazio Ciro Immobile melepaskan tembakan pada menit ke-36, tetapi bola masih diblok back oleh Alessio Romagnoli. AC Milan baru mencetak gol pada menit ke-45 lewat serangan balik dan diselesaikan oleh Leao. Ia berhasil menaklukkan Pepe Reina dari jarak dekat dengan skor 1-0 untuk tuan rumah. AC Milan hampir menggandakan keunggulan melalui hadiah penalti injury time babak pertama setelah Frank Kessie dilanggar oleh Ciro Immobile. Namun, wasit mengkonfirmasi insiden itu dengan melihat VAR. Kessie maju sebagai eksekutor tetapi gagal menggandakan keunggulan AC Milan setelah tendangannya melambung. Zlatan Ibrahimovic masuk pada menit ke-61 babak kedua menggantikan Leao. Ini merupakan comeback Ibrahimovic setelah pulih dari cedera panjangnya. Hanya butuh waktu 6 menit sejak masuk lapangan untuk Ibrahimovic mencetak golnya. Ante Rebic mengirimkan umpan yang tak disia-siakan oleh Ibrahimovic untuk menaklukkan Reina. Milan unggul dengan skor 2-0. Kemenangan ini membuat Diavolo Rosso mempertahankan start sempurna untuk memimpin klasemen Serie A dengan 9 poin atau unggul selisih gol dari Napoli di posisi kedua. Sedangkan Lazio tertahan pada urutan 6 pada 6 poin. AC Milan tidak menemui kesulitan berarti ketika bertemu Lazio di San Siro dalam laga lanjutan Serie A yang digelar hari Minggu 12 September 2021. Mereka berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor meyakinkan 2-0. Sudah cukup lama sejak pendukung AC Milan menyaksikan aksi Ibrahimovic di lapangan. Cedera lutut yang dialami pada bulan Mei lalu membutuhkan waktu penyembuhan yang panjang. Jangankan bersama AC Milan, aksi Ibrahimovic pun bisa tersaji di pentas Piala Dunia 2018 kemarin. Dan setelah menjalani masa pemulihan yang intensif, Ibrahimovic mencatatkan debut di musim 2021-2022 dengan gol. Ini adalah sebuah peringatan keras buat para pesaing AC Milan di Serie A, Coppa Italia bahkan Liga Champions. Bahwasannya, cedera dan usia tidak membuat kualitas King Zlatan jadi berkurang terutama dalam hal mencetak gol. Zlatan Ibrahimovic menyandang status sebagai bintang dan tumpuan di lini depan. Lalu ada Olivier Giroud yang telah
telah membuktikan dirinya sebagai alternatif, akan tetapi Milan tetap membutuhkan sosok Ante Rebic di lini depan. Pemain asal Kroasia itu terbilang serba bisa. Ia mampu mengisi posisi sebagai winger dan penyerang tunggal dalam formasi 4-2-3-1. Dan ketika diberi kepercayaan, Rebic sama sekali tidak menyia-nyiakannya. 2 assist yang disumbangkan dalam pertandingan kali ini membuktikan peran besar seorang Rebic buat Rossoneri. Tentu, ini akan menjadi PR besar buat Stefano Pioli untuk menyesuaikan strateginya agar Rebic bisa tampil di setiap laga. AC Milan masih menanti gelar Scudetto pertamanya sejak terakhir kali memenangkannya pada musim 2010-2011 lalu. Memang, dalam beberapa tahun terakhir, Rossoneri cukup terpuruk dari segi performa dan prestasi. Namun sejak musim kemarin, AC Milan nampak menjanjikan. Mereka bakal sempat menduduki posisi teratas dalam klasemen sebelum finish sebagai runner-up karena disalib oleh rival sekotanya Inter Milan. Performa menjanjikan tersebut berlanjut di musim ini. AC Milan adalah salah satu dari 3 tim bersama AS Roma dan Napoli yang meraup kemenangan dalam 3 laga. Ini bisa menjadi tanda bahwa AC Milan telah siap untuk menjadi juara. With my head